Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang udah nonton dan klik video sederhana aku ini. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku ya teman-teman. Kebetulan aku masih di Kebumen dan aku mau jalan-jalan ke kebun binatang, tepatnya di Gembiraloka, Yogyakarta. Karena memang Kebumen dan Yogyakarta itu deket ya teman-teman. Paling jaraknya itu sekitar 1-2 jam aja udah sampai. Sebenarnya ini ide dari ibu ya. Jadi ibu tuh dulu pernah ngajakin adikku ke Gembiraloka. Mungkin mau bernostalgia sekarang ngajakin anak-anaknya pas udah besar. Jadi request ke Gembiraloka untuk ngajakin anak cucunya ke sana. Dan kita berangkatnya dari rumah itu udah agak siang ya, karena udah sekitar jam 8 pagi baru berangkat. Terus kita udah sampai di sini. Untuk sistem masuknya kita menggunakan scan dari lindungidiri.com. Jadi untuk kartu vaksin aku nggak berlaku teman-teman di sini. Tapi tadi itu karena kita nggak bisa masuk ke aplikasinya, error dan nomor atau datanya tidak dikenal, makanya kita laporan ke petugas kalau kita tidak bisa mengunjungi situs lindungidiri.com. Akhirnya kita menggunakan kartu vaksinasi aja, dipersilahkan masuk oleh penjaganya dan ada beberapa polisi juga yang siaga di situ. Jadi aku sama Pak Su masuk tanpa masuk ke aplikasi lindungidiri.com. Kalau adikku sama ibu menggunakan ya, karena nomornya itu langsung tadi bisa diklik menggunakan wifi gratis di situ. Tiket masuknya dikenakan biaya Rp75.000 ya teman-teman. Jadi aku udah bayar full untuk Mas Akmal dan Dedek Yumna. Karena kalau untuk tinggi di atas 100 meter udah harus bayar full. Jadi Dedek Yumna udah terhitung full satu orang ya untuk masuk ke Gembiraloka Zoo. Dan ini adalah hari pertama Gembiraloka Zoo dibuka ya teman-teman. Makanya aku kesini itu masih lenggang, gak terlalu ramai dibandingkan sebelum Covid. Jadi ini pertama kali setelah Covid dibuka, kata petugas dan juga orang-orang yang ada di sekitar Gembiraloka. Untuk kantin-kantin yang di dalam itu belum dibuka ya teman-teman. Katanya oleh petugas belum bisa dibuka keseluruhannya. Jadi masih sebagian aja untuk kantin-kantin yang buka di Gembiraloka. Tapi kalau untuk di luarnya itu udah mulai banyak tukang bakso, kemudian tukang balon, ada tukang sate dan juga tukang pecel. Karena tadi sebelum masuk itu kita sempat sarapan dulu karena lapar ya. Nanti takutnya pingsan karena kebetulan bawa Bumil adik aku yang lagi hamil 8 bulan. Jadi kita makan dulu. Dan untuk kebun binatangnya sih pas kita masuk nggak ramai gitu, banyak binatang enggak ya teman-teman. Jarang-jarang seperti kebanyakan kebun binatang lain yang pernah aku kunjungi, kayak di daerah Bandung itu binatangnya sedikit. Jadi lebih banyak justru permainan anak-anak, ada bebek-bebekan, terus kemudian ada speedboat, ada juga perahu. Nah, kalau misalkan kita udah beli tiket masuk ke Gembiraloka ini, kita mendapatkan fasilitas gratis, yaitu naik kendaraan keliling untuk melihat binatang-binatang yang ada di sekitar kebun binatang. Selain itu, kita juga gratis naik perahu yang satu paket sama tiketnya ya. Jadi kita bisa dapat 3 fasilitas. Yang pertama tiket masuk, kemudian kendaraan untuk keliling, dan yang ketiga adalah perahu di sekitar danau. Untuk kendaraan kelilingnya sih seperti ini ya teman-teman, dibuat semenarik mungkin dengan bangku-bangku depan belakang gitu. Dan di bagian kepala itu ada kepala gajah yang dicat warna-warni, ada oranye, ada kuning, ada biru, ada ungu, dan lain sebagainya. Kita boleh naik dalam waktu
satu kali berkunjung itu boleh beberapa kali. Jadi kalau misalkan aku kesini sama Mas Akmal, Dedek Yumna seperti ini, naik udah 2 kali sampai 3 kali ini, karena Dedek Yumna pengen nyobain yang beda warna, pengen biru, pengen oranye, dan pengen kuning. Akhirnya kita cobain beberapa transportasi yang disediakan atau fasilitas gratis kalau kita memiliki tiket masuk ke Gembira Loka Zoo. Sambil aku ngajakin teman-teman keliling ke Gembira Loka Zoo, dan ini persiapan aku untuk naik perahu bareng anak-anak dan juga ibu, suami, dan adik. Aku mau sapa dulu ya untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video sederhana aku ini. Aku ucapkan terima kasih, semoga teman-teman suka dan gak bosen ya. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Apapun cita-cita dan harapan teman-teman semua dapat segera terwujud. Amin. Dan untuk yang baru pertama kalinya klik nemuin video aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dedek Yumna. Untuk rutinitas yang aku bagikan tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga ngajakin teman-teman jalan-jalan, berbagi tips menabung, dan juga cara mengatur keuangan pribadi atau keuangan keluarga ala ibu rumah tangga seperti aku. Semoga video aku ini menginspirasi, menghibur, dan juga membawa manfaat. Jika teman-teman suka, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jika dirasa video ini memberikan inspirasi untuk teman-teman semua, boleh share juga ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Dan ini kita udah mulai naik perahunya ya teman-teman. Jadi untuk naik perahu ini cuman sekali putar aja karena memang fasilitas gratis ya. Kalau kita mau naik lebih dari sekali juga boleh, karena aku tadi udah nanya ke petugas. Awalnya Mas Akmal sama Dedek Yumna itu di belakang, tapi karena penasaran pengen ngeliat dari depan, makanya dia pindah untuk kedua kalinya naik perahu ini di depan seperti ini. Jadi lebih leluasa ya untuk melihat pemandangan sekitar. Dan ini aku mau naik speedboat karena Dedek Yumna penasaran banget sama speedboat, sama Mas Akmal juga. Kalau Mas Akmal sih sebenarnya penakut karena dia ngajak sendiri. Akhirnya aku izin dulu sama Pak Su boleh atau enggak naik speedboat. Akhirnya kita naik. Selain untuk nyenengin anak, ini juga ngelatih keberanian ya, karena Mas Akmal itu anaknya lebih penakut dibandingkan dengan Dedek Yumna. Untuk speedboat ini per orangnya bayar Rp25.000 ya. Jadi karena aku berempat makanya bayar Rp100.000. Aku berpikir kalau naik speedboat ini dihitung per perahu ya. Ternyata enggak, dihitungnya itu per orang yang dikenakan tarif Rp25.000. Dan ini Dedek Yumna juga udah bayar. Pokoknya kalau udah bisa duduk sendiri dihitung tarifnya udah full, jadi nggak ada potongan atau diskon meskipun masih anak-anak ya. Kalau untuk ibu nggak mau ikut, katanya mau nungguin aja. Kalau adek nggak boleh ikut ya karena kan lagi hamil. Jadi kalau untuk naik speedboat ini peraturannya di Gembira Loka Zoo tidak boleh dalam keadaan hamil dan juga bayi. Makanya tadi pas aku mau beli tiket untuk Dedek Yumna ditanya usianya berapa, terus udah bisa duduk sendiri atau belum. Kalau misalkan belum bisa duduk sendiri, ini tidak diperbolehkan ya teman-teman. Dan untuk tiketnya yang sebesar Rp75.000 ini aku sih berasa cukup lumayan mahal ya. Karena kalau dibandingkan di Bandung itu untuk tiketnya cuma Rp40.000 untuk satu orang. Jadi pas ke Jogja ini agak mahal ya, hampir 2 kali lipat dari kebun binatang Bandung yang udah aku kunjungin waktu aku masih tinggal di sana.
Nah, untuk naik speedboat ini 3 kali putaran ya teman-teman. Jadi lumayan sih untuk menguji adrenalin anak-anak. Kalau Dede Yumna sih nggak takut, dia malah teriak-teriak kalau misalkan speedboatnya itu dibawa kencang atau miring dengan kecepatan yang tinggi. Kalau Mas Akmal sih agak kaget dia ya kalau misalkan pas dibawa kencang. Nah, ini udah selesai karena udah terhitung 3 putaran kita naik. Makanya kita udah turun, dan setelah ini kita mau keliling aja di sekitaran perahu yang ada di tengah-tengah danau Gembira Loka Zoo. Kalau untuk di bagian hewan liar seperti harimau, singa, kita cuman lewat aja tapi nggak berhenti untuk melihat dari dekat. Jadi cuma sekilas aja pada saat kita naik kendaraan yang keliling di sekitaran Gembira Loka Zoo. Setelah kita turun dari speedboatnya, kita mau menuju ke tempat burung-burung ya teman-teman. Tapi ternyata pada saat kita mau ngeliat, burung-burungnya itu masih ditutup rapat. Mungkin karena ini baru hari pertama buka ya, jadi belum sebagian besar dibuka keseluruhan. Cuman ada burung hantu aja yang kita lihat tadi, ada beberapa jenis. Kalau untuk burung yang lainnya masih ditutup rapat di dalam kain gitu berwarna hitam. Aku nggak tahu sih kenapa alasannya, karena memang petugas di sini juga nggak terlalu banyak. Jadi kita kesini yang penting anak-anak seneng aja ngeliat binatang-binatang yang kalau bisa dibilang sih nggak terlalu lengkap ya teman-teman. Terus bisa juga menikmati wahana-wahana yang udah disediakan di kebun binatang ini. Nah, ini salah satu burung hantu yang bisa kita shoot ya untuk videonya, karena kalau yang lain itu kurang jelas, dia ada di bagian dalam gitu. Dan yang lebih serunya kalau misalkan kita ke Gembira Loka Zoo ini, ada terowongan-terowongan yang seperti gua bisa kita lalui. Ini jalan gitu ya teman-teman. Terus di luarnya itu berbentuk binatang, makanya anak-anak seru aja, seneng pada saat masuk ke lorong-lorong gua yang berbentuk binatang, tapi bisa jadi jalur alternatif atau jalan buat seru-seruan anak-anak. Dan ini ketiga kalinya ya kita naik kendaraan untuk keliling mengelilingi sekitaran Gembira Loka Zoo. Sebelum pulang, itu tadi Mas Akmal sama Dede Yumna ngeliat ada bekas pesawat gitu ya yang udah rusak, yang terparkir di situ. Gimana ceritanya aku juga kurang tahu kenapa ada pesawat di situ. Kalau misalkan ada yang tahu pernah ke Gembira Loka atau mungkin warga Yogyakarta asli, bisa komentar ya di kolom komentar kenapa bisa ada pesawat di situ di kebun binatang ini. Nah, terakhir kita mau lihat ikan-ikan, karena tadi tuh ada tulisan di salah satu kolam tempat terapi ikan kecil gitu. Makanya kita nyamper, tapi ternyata pada saat kita deket nggak ada tempat terapi, udah ditutup dan udah diganti pakai ikan-ikan hias seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya pertualangan keluarga kita hari ini untuk sekedar nyenengin Mas Akmal dan Dede Yumna ke salah satu kebun binatang di Yogyakarta. Semoga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.